Kali ini aku mau ngajak kalian untuk melakukan cara import data di aplikasi MATLAB R 2019A. Gimana caranya? Simak video berikut. Jadi, seperti biasa sebelum mulai program, kita melakukan pendahuluan, ada clear and CLC. Sebelumnya aku juga udah menyediakan ada data 1, data 2, data 3, data 4. Dia ada beda-beda type-nya. Nah, sekarang kita mau coba dulu import data dari teks. Yang pertama adalah kita harus kita panggil dulu dia file name, terus data, namanya kan data 1 titik txt, terus ini kita tutup, dan kita kasih dia jadi A sama dengan, berarti kan kita import data dari file name itu. Nah, coba kita run, lalu kita panggil apakah dia muncul. Oke, muncul ya guys. Selanjutnya ini kalau misalnya mau kita ubah, dia bakal ngikutin. Misalnya kita mau buat jadi A pangkat 2, pasti run. Wah, ini yang salah. Oh iya, kita lupa kasih tanda titik di sini. Nih, coba kalau misalnya kita run, nah dia pasti bakal kerja, dia bakal pangkatin si data dari ini. Oke, selanjutnya gimana kalau misalnya kita mau import data dari gambar? How ya? Coba kita ubah jadi import data gambar. Caranya itu sama. Kita copy, terus ini kita ubah jadi variabel B. Berarti ini jadi file name 1 ya, karena kan nanti nggak mungkin sama. Ini berarti jadi file name 2. Ini 2. Kita mau pakai gambar yang mana ya? Kita ini deh, kita pakai pitch. Kita ubah ininya jadi titik chip. Oke, and then kita run. Apakah dia muncul? Mana dia? Oh, ini. Nah, muncul ya. Selanjutnya kita itu mau buat kok malah ini sih yang enter. Figur 1 berarti ini kalau misalnya kita panggil si B doang, dia bakal muncul data dan dia tidak akan berhenti-berhenti. Tapi kalau misalnya kita buat image, ini kita hapus dulu. Image B, kita enter. Nih, dia akan muncul sini. Oke, selanjutnya kita buat di sini si figur tadi. Terus lalu kita tutup, kita buat lagi berarti image B, kita tutup juga. Oke, selanjutnya kita mau buat import data delimiter. Gimana tuh caranya tuh? Coba kita buat dulu, kopas-kopas aja ya guys biar cepet. Ini kita copy, lalu ini berarti kan jadi filenya ini 3. Nah, lalu kita pakai jadi si import data ini sebenarnya dia itu otomatis ya kalau ngambil data. Nah, ini kita ubah berarti kita pakai data 2 titik txt, lalu ini diubah jadi 3 dong. Kan ini kita bisa lihat perbedaan. Kalau misalnya si data 1 ini dia kan pakai spasi ya, kalau data 2 itu pakai koma. Terus ketika kita run, ini figur yang tadi kita tutup dulu, itu kita panggil si C, kita enter. Nah, dia akan otomatis muncul nih. Nah, sekarang kita mau pakai yang
delimiter itu gimana sih caranya? Berarti ini kita buat jadi delimiter 3. Lalu ini kita mulai dari data 1 dulu ya. Berarti ini kita buat jadi spasi. Kenapa spasi? Karena ini datanya spasi. Oke, udah. Ini berarti jadi delimiter 3. Ini berarti kita, kalau dari sini berarti jadi C1. Kita run. Muncul mulu nih gambar dah. Oke, kita panggil. Oh ya, C gede. C1 I mean. Nah, lalu kita mau buat ke data keempat, kelima. Kita copy aja ya. Berarti kan ini jadi keempat. Datanya data 2. Data 2 itu tadi kan dia make koma. Berarti ini jadi koma. And then ini berarti 4, ini juga 4. Ini berarti jadi C2. Run. Terus kita juga buat ke data ketiga itu gimana sih? Nah, data ketiga itu dia pakai tanda titik koma. Caranya sama. Ini kita copy, habis itu ini kita ubah. Berarti kan ini jadi dari atas dulu deh. File name yang kelima, ini jadi data 3. Terus ini berarti kan jadi lambangnya adalah titik koma. Ini jadi C3, berarti yang ini kita ubah jadi kelima, dan ini juga kita ubah jadi delimiter 5. Kita run. Nah, dia akan muncul. Ini apa? Oh iya guys, kita jangan lupa dong ubah ini. Berarti kan jadi delimiter 4 ya. Ini juga jadi delimiter 5. Saat di run, kita akan panggil C1, C2, C3. Nah, muncul ya. Jadi dengan adanya si delimiter ini, dia itu mengubah seperti ini. Tadi kan dia koma, ini jadi dia otomatis seperti ini. Coba kalau misalnya ini kita hapus komanya, jadi spasi, tetap kita run, lalu kita panggil si C2, apa yang akan terjadi? Nah, dia akan tetap menjadi seperti ini. Gitu guys. Oke, selanjutnya, how if datanya itu kayak gini. Ada headernya. Gimana caranya? Oke, jadi kita harus buat yang baru. Kita clear CLC. Kita mau buat nama ini, kita bersihin dulu. Lalu kita run. Kita buat namanya output text to. Oke. Lalu kita mau, mari kita buat, berarti kita buat command dulu. Kita mau import data dengan delimiter dan header. Jadi pertama kita copy dulu deh ya, ini dari sini. Dua kita copy, ini kita ubah jadi file name. Terus kita kan pakai data yang ke 4, betul? Ya, betul. Terus kita buat ini jadi delimiter spasi ya, tutup, ini salah. Terus berarti kita buat data sama dengan import data
dalam kurung si file name ini. Oke, habis itu kita run. Nah, ini ada struct ini. Ini artinya kita itu bisa manggil semua data. Misalnya kita panggil data.data. Dia akan muncul semua. Terus kita mau pakai kata-katanya. Data.txt data. Ini ya, text data. Nah, dia akan muncul sih level sama jumlah. Nah, jadi kalau misalnya saya tulis di sini data titik all headers, jadi oke guys, tadi kenapa si data titik call headers itu nggak bisa, karena si data 4 ini tadi dia kan jaraknya tuh kayak gini. Nah, jadi tuh sekarang udah aku jauhin. Nah, jadi di level pas di level, di jumlah pas di jumlah angkanya. Oke, selanjutnya jadi sekarang kalau misalnya kita ketik data titik call headers akan muncul. Jadi kalau bisa ketik data, nah dia akan muncul. Oke, kita lanjut. Kita mau buat si headernya. Headers kita buat, berarti kan di sini si level sama jumlah ini posisinya ada di 1, berarti kita buat dia headersnya itu adalah 1. Oke, kita run. Berarti ini kita ubah jadi, ya salah, ini kita buat datanya berarti delimiter, si headers ini kita copy, kita ulang. Lalu kita mau buat si ini, berarti kan tadi tuh atasnya level sama dengan video biar cepet nih. Ini artinya kita mau datanya dari si teks 4 dari atas sini. Oke, baru kita buat lagi si jumlah sama dengan kan ini 2. Terus kita run. Lalu kita mau buat si plotnya itu loh, berarti kan figur ke bla bla 2. And then berarti plotnya level, jumlah, kita tutup. Terus plot, udah plot. Berarti kita mau ngasih nama si x label berarti data titik call headers buka kurung, itu kan ke 1 ya kan, tutup, and then kita kasih label sama dengan yang lupa guys, kita kasih label di bawah, ini ubah tuh kan kedua posisinya. Kita run. Oke, jadi dia muncul seperti ini. Oh iya, ini kenapa malah 2,2 kan 1 datanya dah. Oke, kita run ya. Oke, sampai di sini dulu guys. Sekian dan terima kasih. Bye bye.